Oke, kembali lagi di video kali ini saya ingin mereview untuk pertandingan antara PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya, di mana PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-0. Jadi sesuai dari preview yang kemarin saya sudah bahas, jadi untuk kalian yang mungkin belum nonton videonya bisa nonton dulu karena ini berkelanjutan ya, bersambung. Jadi yang saya bahas di preview kemarin bahwa di pertandingan kali ini saya ingin melihat adalah strategi dari kedua pelatih. Jadi saya sebenarnya nggak ingin bahas masalah skema permainan dan juga kualitas pemain yang dimiliki dari kedua tim. Tapi ada beberapa hal yang memang membuat saya harus membahas skema permainan lagi dan juga kualitas pemain. Ini saya akan bahas sambil berjalannya babak pertama dan babak kedua ya, saya menganalisa. Lalu yang kedua adalah saya ingin melihat konsistensi dari PSM Makassar, bagaimana saat melakukan penyerangan. Saya sudah bahas PSM Makassar ini sekalinya menyerang itu sangat efektif ya, minimal bisa membahayakan atau menciptakan peluang gol untuk gawang musuh. Ini yang saya bahas di preview kemarin. Lalu untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat bagaimana di sektor lini serangnya, apakah sudah ada perkembangan atau belum. Karena saya sudah bilang bahwa di lini depan dari Persebaya Surabaya, terutama di lini serangnya ya, itu masih inkonsisten penampilan dari pemainnya. Makanya saya harus bahas mengenai kualitas pemain juga. Nah, kita langsung bahas dulu dari line up yang diturunkan kedua tim karena ada yang cukup menarik untuk saya sebenarnya dari Persebaya Surabayanya. Tapi kita lihat dulu dari PSM Makassar. Di sini Pluim tidak dapat bermain karena akumulasi kartu ya. Itu yang cukup kontroversi juga kenapa diakumulasi 5 kartu. Tapi kita bahas mungkin di video berikutnya ya, karena kita fokus dulu di pertandingan kali ini lawan Persebaya. Jadi Pluim nggak bisa bermain karena akumulasi, lalu Everton juga nggak bisa bermain. Jadi biasanya kalau di gelandang serang itu kalau Pluim nggak bermain, biasanya ada Everton yang bisa menggantikan posisinya Pluim. Sama seperti PSM Makassar saat ketemu Arema Malang. Itu Everton bermain sebagai pengganti Pluim ya. Nah, tapi di sini karena Everton nggak bisa bermain, Pluim juga nggak bisa bermain, Kenzo lah yang diberikan tugas mengemban sebagai penggantinya Pluim dan juga Everton ya. Jadi menjadi gelandang serang. Walaupun memang natural posisinya Kenzo ini yang saya lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya memang lebih cenderung untuk mensupport aja, mensupport lini belakang ke lini tengah. Jadi bukan sebagai kreator serangan gitu loh yang membuat variasi serangan untuk PSM Makassar. Lalu untuk Persebaya Surabaya, ini yang cukup menarik adalah Coach Aji kembali lagi menurunkan Andre dengan Alwi. Kalau Alwi is okay ya, nggak masalah karena Alwi pemain yang cukup matang juga di musim ini. Tapi kenapa harus menurunkan Andre? Ini sama seperti line up yang diturunkan Coach Aji saat berhadapan dengan Bali United. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Andre bermain, kreativitas untuk Persebaya Surabaya saat melakukan penyerangan itu nggak ada kreativitas. Jadi seperti monoton gitu loh serangan dari Persebaya Surabaya karena kurangnya support kepada lini serangnya Persebaya. Ini sudah terlihat saat lawan Bali United bagaimana Persebaya Surabaya bisa menguasai bola possession, bisa mengontrol pertandingan, bisa memberi tekanan, tapi nggak ada kreativitas saat membangun serangan ketika Andre bermain. Tapi untuk bertahan, Andre cukup bagus. Jadi saya bukan menyalahkan Andre-nya jelek atau enggak, bukan. Tapi nalurinya Andre ini memang pure sebagai pemain yang hanya bertahan. Beda dengan Hidayat. Makanya saya beberapa kali lebih condong melihat Alwi dengan Hidayat ini lebih oke. Karena Hidayat bisa defense cukup bagus. Dia juga memiliki body balance atau kontrol bola yang cukup oke dari Hidayat. Makanya ketika bermain dengan Alwi sebagai sektor tengah ya yang mensupport gelandang serang, biasanya ada Marcelino atau Vidal, di pertandingan kali ini ada Umere. Itu terlihat kreativitasnya gitu loh. Karena pemain tengahnya ini Alwi dan Hidayat yang sering melakukan kreativitas untuk membantu serangan Persebaya. Nah, tapi ini justru
Andre yang dijadikan sebagai starting line up dan Hidayat ada di bangku cadangan. Kalau Humere dimainkan ya karena memang sudah nggak ada pilihan lagi. Marcelino nggak bisa bermain, Vidal juga lagi mengalami cedera. Supriyadi di sebelah kanan penampilannya kemarin lawan Bali United juga inkonsisten. Bahkan di babak pertama lawan Bali United Supriyadi nggak terlihat sama sekali. Tapi ini justru tetap diturunkan ya, karena Novian Dhani juga nggak ada di bangku cadangan yang saya lihat. Jadi inilah yang saya bilang masalah kualitas pemain dari Persebaya Surabaya yang saya lihat dari line up maupun dari bangku cadangannya ini nggak terlalu kuat. Dari segi kualitas pemain ya, dari bangku cadangan dulu lah, jangan pemain inti. Dari bangku cadangan, banyak sekali pemain-pemain yang jam terbangnya masih terlalu minim untuk bermain di tim utamanya Persebaya Surabaya. Makanya saya harus bahas kualitas pemain. Nah, kita langsung masuk aja di babak pertama. Di babak pertama, setelah Sananta mencetak gol melalui first touch-nya ya, volley ya, tendangan volley yang cukup bagus dari proses bola mati, membuka keunggulan PSM Makassar 1-0. Nah, ketika keadaan 1-0 atau masih 0-0, sebenarnya untuk permainan dari Persebaya Surabaya dan PSM Makassar ini cukup terlihat berbeda. Masing-masing tim memiliki ciri khasnya masing-masing. Ketika bertahan, Persebaya Surabaya lebih cenderung menunggu ke sektor belakang ya, setengah lapangan ke belakang. Yang saya sudah katakan di preview, ini benar terjadi. Lalu PSM Makassar lebih bermain terbuka ya, lebih melakukan pressing terbuka. Ini sudah terlihat berbeda cara pertahanannya. Dan saat melakukan penyerangan, PSM Makassar lebih cenderung bermain cepat tanpa memainkan bola possession yang terlalu lama ya. Jadi sangat efektif sekali ketika membangun serangan, ya terbukti berapa kali bisa membahayakan pertahanan dari Persebaya Surabaya. Dan Persebaya Surabaya ketika membangun serangan ini melalui bola possession. Tapi kembali lagi yang saya katakan, dengan line up atau kualitas pemain yang terlihat di sini banyak yang lagi inkonsisten. Terlihat memang Persebaya Surabaya di babak pertama walaupun mendominasi ya untuk bola possession-nya, saya lihat data statistiknya ya waktu disiarkan di TV, itu kan Persebaya Surabaya mendominasi bola possession. Tapi di babak pertama hampir nggak ada peluang yang cukup berbahaya terciptanya gol. Berbeda dengan PSM Makassar, di babak pertama sudah ada 2 gol yang tercipta. Walaupun gol kedua blunder dari Satria Tama ya yang menangkap bola tapi bolanya justru lepas. Tapi artinya bahwa dari skema penyerangan PSM Makassar dan Persebaya Surabaya memang terlihat Persebaya Surabaya yang lebih berhasil karena banyak menciptakan peluang. Kita nggak usah bahas gol ya, kita bahas peluangnya aja. Banyak peluang yang tercipta dari PSM Makassar dan ada yang terjadi gol. Sedangkan PSM Makassar untuk menciptakan peluang yang berbahaya selama 45 menit babak pertama itu nggak terlihat adanya serangan yang cukup berbahaya. Kecuali melalui bola-bola mati dari corner gitu misalnya. Nah inilah artinya bahwa kreativitas dari para pemain Persebaya Surabaya saat membangun serangan memang terlihat sekali monoton mengandalkan Yamamoto. Walaupun Yamamoto juga penampilannya masih inkonsisten, tapi jujur ya paling mending penampilan dari Novian Dhani atau Supriyadi atau Silvio. Ya, Yamamoto yang paling mending terlihat konsisten. Lawan Bali United juga terlihat konsisten ya Yamamoto yang lebih banyak mendapatkan kontribusi untuk melakukan penyerangan, yang terlibat langsung dalam melakukan penyerangan. Silvio bahkan gak terlihat sama sekali kontribusinya. Begitu juga dengan Rumere, gelandang serangnya. Ini yang saya katakan di kualitas pemain. Ketika Persebaya Surabaya gak ada pemain yang berkreativitas di sektor tengah, inilah skema permainan dari Coach Aji Santoso ya terlihat nggak berjalan saat membangun serangan ya, bukan saat membangun bola possession. Saat mengontrol pertandingan itu berjalan cukup baik, tapi hanya sampai sektor tengah. Begitu masuk ke area pertahanan PSM Makassar selalu terlihat kandas bolanya. Jadi inilah yang saya bisa ambil di babak pertama. Terlihat skema penyerangan dari Persebaya Surabaya memang nggak berjalan cukup bagus skemanya. Karena ya dari kualitas pemainnya ya terlihat jelas inkonsisten dibandingkan dengan PSM Makassar yang konsisten terus. Apalagi Sananta yang bersama Yakob Sayuri juga kita lihat performnya di akhir-akhir pertandingan ini selalu menciptakan gol,
memberikan assist. Jadi kontribusinya memang terlihat ya untuk skema permainan dari PSM. Nah, lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua terlihat memang bahwa Persebaya Surabaya ingin lebih menekan lagi ke area pertahanan PSM Makassar. Ini cukup bagus ya, bagaimana di ruang ganti pastinya Coach Aji memberikan spirit kepada pemain Persebaya Surabaya agar nggak usah memikirkan hasil kalah 2-0 nih sementara, tapi fokuslah untuk menciptakan gol. Itu terlihat bagaimana Persebaya Surabaya berapa kali berhasil menekan. Tapi kembali lagi, karena minimnya kreativitas serangan, maka serangan dari Persebaya Surabaya ini mudah diantisipasi. Terutama PSM Makassar ketika bertahan, ini ada upgrade sedikit ya dari Bernardo Tavares. Ini sampai 5 pertahanan ikut ke belakang. Jadi Yakob Sayuri ikut mundur ke belakang ya. Jadi bergantian dengan Zaki. Jadi cukup menarik untuk strategi dari Bernardo Tavares yang memang terlihat berbeda di pertandingan kali ini. Terutama dari sektor sayapnya ini cukup bagus. Zaki berapa kali bisa melakukan skill individu hingga mengancam pertahanan dari Persebaya Surabaya, ini juga terlihat. Yance dari sebelah kiri, dan penampilan Kenzo yang walaupun bukan naturalnya sebagai second striker ya atau gelandang serang, yang memang sudah penampilannya cukup baik, cukup bagus. Kalau boleh dibilang karena dia bukan natural aslinya ya posisinya, ya cukup bagus bisa mengemban tugasnya ternyata. Jadi opsi untuk gelandang serang jika Pluim dan Everton nggak bisa bermain gitu ya, ya mungkin Kenzo ternyata bisa juga gitu loh, dijadikan sebagai pengganti untuk kedua pemain ini yang nggak bisa bermain. Inilah terlihat jelas bahwa kontribusi dari para pemain PSM Makassar hampir semuanya terlihat ini ya ikut berkontribusi serangan atau bertahan. Sedangkan Persebaya Surabaya yang saya lihat paling mencolok di pertandingan kali ini hanya Yamamoto dengan Alwi. Sisanya hampir nggak terlihat sama sekali. Bahkan di babak kedua banyak sekali pergantian pemain dari Coach Aji. Yaitu jujur saya juga belum terlalu paham ini pemain-pemain yang diturunkan ini saya seperti baru lihat. Jadi artinya memang jam terbang dari pemain-pemain muda yang diturunkan Coach Aji di babak kedua ini banyak sekali pemain-pemain yang boleh saya bilang cukup muda ya, kecuali Januar Eka ya yang masuk ya di babak kedua, itu yang saya paham itu aja. Sisanya saya hampir nggak paham ya. Lalu ada Dendi Maulana juga dicadangkan, justru ketika Leo Lelis cedera ya diganti oleh Lauhim. Nah inilah yang saya bilang bahwa sektor tengah dari Persebaya Surabaya kalau kita lihat dari pemain yang diturunkan memang untuk Hidayat nggak bermain. Jujur saya masih bertanya-tanya ya, kenapa di 2 pertandingan ini Hidayat nggak diturunkan saat bertemu dengan Bali dan juga dengan PSM Makassar. Karena Hidayat ini yang menurut saya penampilannya selalu konsisten. Saya selalu melihat Hidayat ini konsisten, kontrol bolanya bagus, bisa membantu kreativitas juga untuk mensupport. Ya walaupun Rumere memang di pertandingan kali ini juga nggak bagus-bagus sekali bermainnya ya, karena juga terlihat masih minim jam terbang lah bersama Persebaya Surabaya. Jadi chemistry-nya ini belum terlalu kuat. Makanya skema permainan dari Persebaya Surabaya ya kalau boleh saya katakan untuk kalah dengan melihat kualitas pemainnya yang banyak sekali pemain-pemain yang muda, lalu dari line up-nya juga menurunkan Andre ya, Umere juga nggak ada gantinya lagi mau siapa. Lalu di sektor kanan juga Supriyadi karena Nufiandani nggak ada di cadangan juga gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat dari kualitas pemain ya, kalau untuk melihat kekalahan ini tentunya ya apa ya kalau boleh saya katakan pastinya sedih-sedih ya. Tapi untuk melihat memang keadaan dari Persebaya Surabaya yang kualitas pemainnya memang terlihat apa adanya ya, kalau saya lihat dari bangku cadangannya juga nggak terlalu kuat. Ya memang inilah faktor dari skema permainan dari Coach Aji yang nggak terlihat hidup saat menyerang. Tapi untuk melakukan bola possession ya terlihat berhasil. Dan tentunya untuk PSM Makassar memang nggak terlalu banyak yang saya komentari. Memang ada beberapa improvisasi yang saya lihat dari strateginya Coach Tavares. Bermain cepat, efektif, bermain pressingnya juga efektif. Jadi memang tinggal konsisten aja untuk PSM Makassar. Dan saya juga mau memberikan ini ya, mungkin ada pentingnya juga ketika di satu skuad walaupun banyak pemain muda ya, PSM Makassar banyak pemain muda, Persebaya juga banyak pemain muda, tapi di PSM Makassar ini masih ada pemain-pemain yang bisa memberikan spirit ke pemain muda, bisa memberikan motivasi ya. Kalau dari
dari PSM Makassar ini ada Akbar Tanjung yang usianya sudah 29 tahun, lalu dari kipernya juga 25 tahun ya, kipernya PSM Makassar Muhammad Reza, lalu ada Yuran Fernandes juga usianya juga sudah matang, Luim yang biasanya bermain juga usianya juga matang. Jadi ada seperti motivatornya gitu loh, ada gurunya lah yang bisa memotivasi para pemain mudanya. Jadi ketika para pemain muda secara mental gampang ngedown gitu ya, karena kan pemain muda seperti itu biasanya, ini masih bisa disemangati oleh senior-seniornya yang usianya sudah jauh lebih matang. Dan sedangkan dari Persebaya Surabaya yang saya lihat usianya paling bisa menjadi kapten gitu ya, menjadi leadership untuk Persebaya Surabaya di pertandingan kemarin memang nggak ada sama sekali. Ya usia-usia yang cukup matang ya, Silvio, Umere ya, tapi kan nggak memiliki jiwa leadership ya. Inilah yang menurut saya Persebaya Surabaya tetap walaupun banyaknya pemain muda harus ada pemain yang memiliki leadership yang cukup bagus. Karena Rizky Ridho juga sebenarnya untuk leadershipnya lebih kalem, lebih soft gitu ya, nggak terlalu bisa membuat kata-kata yang menyemangati rekan-rekannya. Jadi ini yang saya lihat faktor dari spirit juga ya, motivasi dari seorang leadership di dalam tim dari PSM Makassar yang terlihat dari kipernya aja sudah terlihat kemarin ya, terus menyemangati ketika mendapatkan bola. Sedangkan dari PSM Makassar, Satria Tama juga sangat bagus ya untuk motivatornya. Tapi sisanya hampir pemain-pemain muda semua yang jiwa leadershipnya belum ada. Jadi inilah pentingnya bagaimana suatu tim walaupun diisi oleh dominasi pemain muda, tapi menurut saya tetap harus ada pemain yang usianya matang dan juga memiliki jiwa leadership. Ini pentingnya spirit di dalam mental untuk permainan tim ya, agar pemain yang mentalnya mungkin down bisa naik lagi. Nah, jadi di babak kedua PSM Makassar berhasil mengunggulkan lagi ya, menjadi 3-0 melalui penalti dari Yuran. Artinya dari 3 gol yang tercipta PSM Makassar, 1 ya gol dari Sananta cukup bagus, gol kedua blunder dari Satria Tama, gol ketiga juga dari handsball yang berbuah penalti. Artinya 2 kesalahan dari pemain belakang ya Persebaya Surabaya yang memang harus dibayar mahal dengan 2 gol yang tercipta dari Yuran dan juga Sayuri ya, Yakob Sayuri ya. Jadi inilah yang saya bisa ambil bahwa untuk skema pertahanan baik Persebaya dan juga PSM Makassar, menurut saya ya, pandangan saya sama-sama bagusnya. Persebaya Surabaya juga sama-sama bagusnya, cuma memang blunder itulah yang membuat 2 gol harus dibayar mahal, dari penalti yang memang handsball tanpa disengaja, lalu yang kedua dari Yakob Sayuri yang memang tangkapan dari Satria Tama kurang baik gitu ya. Jadi sisanya ya overall lini pertahanan kedua tim cukup bagus, tapi yang berbeda adalah bagaimana skema saat melakukan penyerangan. Nah inilah yang saya lihat dari kualitas pemain yang dimiliki dari Persebaya Surabaya. Memang di penyerangannya inilah yang terlihat memang masih inkonsisten, dan juga masih banyak pemain yang jam terbangnya masih belum terlalu sering dipakai di starting line up-nya Coach Aji bersama Persebaya. Jadi ini sangat terpengaruh sekali di skema permainannya. Jadi inilah data statistik yang saya ambil dari Instagramnya PSM Makassar. 65 bola possession untuk Persebaya, tapi hanya ada 1 shoot on target, artinya hanya ada 1 peluang yang cukup berbahaya untuk terciptanya menjadi gol selama 90 menit. Jadi terlihat jelas ketika Persebaya Surabaya bisa mendominasi lini tengah, tapi ketika masuk melakukan penyerangan, ya ini data statistiknya, belum ada kreativitas untuk menciptakan peluang gol, hanya ada 1 saja, sisanya 5 shoot off target ya, 6 off target, 1-nya on, jadi 5-nya off. Sedangkan PSM Makassar memiliki bola possession 35%, tapi memiliki total shootnya 19, 8 on target, dan 3-nya menjadi gol. Jadi inilah jelas terlihat bahwa untuk lini belakang PSM Makassar tanpa kemasukan ya artinya cukup bagus. Lini serang dari PSM Makassar juga sangat efektif karena tidak memerlukan bola possession, tapi serangan-serangan yang diberikan dari PSM Makassar bisa membuat banyaknya peluang terciptanya gol. Jadi inilah review yang saya bisa bagikan untuk pertandingan PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya. Sebenarnya saya ingin buat video nanti ya untuk Persebaya Surabaya mengenai hasil yang kurang baik ya diderita oleh Persebaya Surabaya, karena saya lihat historinya tadi memang
eh, dua kekalahan beruntun ini ya. Besok menghadapi Rans Nusantara ya, saya kira sih harusnya nggak ada masalah ya melawan Rans Nusantara, walaupun memang secara skema jauh lebih matang dari Persebaya Surabaya. Tapi kembali lagi fokus utama saya di lini serang dari Persebaya Surabaya. Lalu untuk PSM Makassar akan berjumpa dengan Dewa United. Ya, ini Dewa United juga menurut saya nggak terlalu banyak masalah. Tapi untuk skema Dewa United sebenarnya walaupun kemarin kalah 6-0 dari Bali United, skema permainannya cukup baik ya. Dewa United sudah mulai berkembang cukup baik. Tapi bola mati inilah yang menjadi kelemahan dari Dewa United ya. Kemarin 5 gol yang bersarang dari Bali United ini melalui set play bola mati semua, 4 dari corner kick. Apakah bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar? Nanti kita sama-sama lihat. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Jadi selamat untuk PSM Makassar dan tetap semangat untuk Persebaya Surabaya. See you.